Menetapkan impian ini kita berbicara tentang mimpi kita yang sudah hilang, kita kembalikan. Kalau kita hidup tanpa mimpi itu seperti mayat hidup, Bapak Ibu. Ya, nggak beda dengan mayat hidup. Tiap hari cuma ya melewati hari lah, ibaratnya ya mengisi waktu, membuang-buang waktu demi melewati hari. Nah, ini berhati-hati. Ini seperti mayat hidup, tapi dia hidup, ya, mayat yang hidup. Nah, kalau nggak mau jadi mayat hidup, kita harus tetapkan mimpi kita mau apa. 1 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, itu harus jelas loh Bapak Ibu. Nah, ini yang dibilang, kalau kita sudah punya impian, pasti kita akan cari jalan sampai di impian tersebut. Nah, ini yang dibilang dengan tekad. Ketekatan yang bulat, udah punya mimpinya, sekarang apa yang saya mesti korbankan? Ya, seperti binaragawan deh. Dia mau punya badan yang bagus, otot yang gede. Mungkin nggak dia nggak bertekad makannya yang bersih? Mungkin nggak dia nggak bertekad mungkin ke gym 5 kali seminggu? Mungkin nggak dia nggak bertekad minumin protein? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Dia udah punya impian jadi binaragawan. Dia pasti jaga makan, olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Nah, sama dengan impian kita. Saya mau punya rumah yang kamarnya 3, lokasi misalkan di Sudirman, yang harganya 5 miliar. Itu kan impian. Nah, sekarang pertanyaannya, tekad apa yang kamu buat untuk mencapai impian tersebut? Nonton drama Korea, ngobrol sama teman di kafe, itu bukan tekad. Ya. Tekad itu adalah, sekarang saya udah nggak mau ngumpul lagi dengan teman, daripada saya ngumpul sama teman, mendingan saya ketemu orang ngomongin atomi. Daripada saya nonton drama Korea 2 jam, mendingan saya ikut Zoom tentang atomi. Daripada saya jalan-jalan sama suami, sama istri, sama anak ya tiap akhir pekan bukan dapat duit malah keluar duit, mendingan saya bikin home party dengan tim saya. Itu ketekatan yang bulat. Untuk mencapai impian ini perlu tekad yang bulat untuk sampai ke sana. Ya, nggak mungkin Anda akan sampai di impian tanpa ketekatan. Semoga saya dapat leader satu di kiri, satu di kanan, biar dia yang kerja. Itu bukan tekad, Bapak Ibu. Itu Anda sedang judi. Mau judi aja perlu duit kan? Atomi Anda nggak pakai duit, gimana bisa dapat? Ya, jadi jangan main judi di Atomi. Anda nggak akan menang. Anda harus pasang tekad yang bulat, kerjakan tekad-tekad ini sampai Anda mencapai impian tersebut. Nah, salah satu tekad ini berbicara tentang nomor 3 ini, daftar nama. Perlu tekad loh Bapak Ibu. Jangan dipikir tulis daftar nama itu gampang ya. Cobain. Yang belum pernah, cobain. Itu susah. Baru kepikir sebentar, aduh teman saya kok kayaknya cuma sedikit ya. Nah, itu perlu korek-korek memori yang udah 10, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Itu perlu tekad loh. Kalau nggak punya tekad, pasti nggak ada daftar nama. Ya, jadi 1 dan 2 ini yang akan menentukan 3 sampai 8. Kalau 1 dan 2 aja udah nggak jelas, nggak dikerjain, udah lupain aja. Mau sampai ke 8. Ya, ketekatan yang bulat menuliskan daftar nama, jangan dipilih-pilih. Yang ini kayaknya nggak tertarik produk, yang ini kayaknya nggak tertarik bisnis, yang ini nggak usah. Tulis aja sepanjang-panjangnya. Kalau sudah habis, pikirin. Siapa yang saya ketemu setiap hari? Mungkin Anda sering ke pasar pagi-pagi. Nah, tukang buah, tukang sayur. Nah, jadiin itu daftar nama Anda. Atau waktu Anda sedang perjalanan ke pasar, naik angkot. Nah, ibu-ibu yang duduk sebelah saya yang setiap hari bawa anaknya, tulis ibu-ibu yang bawa anak. Daftar nama ini nggak akan habis. Atau nanti Anda lagi nunggu angkot. Ingat, hukum 3 meter. Siapapun yang di dalam 3 meter Anda ceritain atomi. Nah, tulis namanya. Ya, mungkin Anda belum berani ceritain. Tulis dulu namanya. Bapak-bapak yang 3 meter di kanan saya setiap nunggu angkot ya, yang pakai kacamata selalu bawa buku. Nah, tulis bapak-bapak bawa buku pakai kacamata. Daftar nama tidak pernah akan habis. Nah, tekad yang berikutnya adalah yang nomor 4 ini. Tekad untuk mengundang. Ngundang siapa? Ngundang orang-orang yang Anda sudah tulis daftar namanya. Satu persatu. Tidak boleh ada yang lolos.
Jangan pernah berasumsi orang ini tidak akan tertarik. Jangan pernah. Asumsi Anda kebanyakan salah. Ya, Mister Park udah kasih contoh kan? Dia undang orang 9, perkenalkan Atomi 9, yang ke-10 dia udah asumsi dulu, ah nih orang kayaknya nggak akan beli. Nggak taunya dia yang beli. Dari 9 nggak ada yang beli, malah ke-10 yang beli. Udah lu taruh aja skincare-nya, besok gue bayar. Loh, orang yang dipikirnya nggak beli, malah beli. Nah itulah, kita terlalu banyak asumsi. Berprasangka, orang ini, nggak itu. Undang aja. Undangnya kemana? Ke Zoom. Ke pelatihan di pusat pelatihan Anda. Ke one day seminar. Ke Success Academy. Ya, atau Anda kirimin video-video yang dari YouTube. Itu undang. Sekarang sudah bukan zamannya Anda kerja keras dengan tenaga. Sekarang sudah zamannya Anda pakai gadget Anda menyampaikan informasi. Sekarang sudah zaman informasi. Siapa yang paling cepat menyampaikan informasi, dia yang paling sukses. Anda lelet nyampaikan informasi, Anda akan gagal. Ya. Jadi jangan pernah males sampaikan informasi. Mengundang itu menyampaikan informasi. Di sana ada pertemuan. Ikut yuk. Daripada kamu nganggur di rumah ngapain? Mendingan ikut Zoom. Yuk dengerin orang yang sudah sukses. Yuk ikut saya ke seminar. Saya dengar ada orang penghasilan 1 miliar loh. Nanti dia akan presentasi. Undang. Undang. Tugas yang paling sulit di Atomi adalah mengundang. Bukan presentasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir saya nggak bisa presentasi, nggak apa-apa. Bisa undang nggak? Bisa ngundang aja bisa sukses. Ya, itu ada Crown Master kan? Saya pernah cerita, Bun Suk Kim. Dia jago ngundang. Dia nggak jago presentasi. Dia nggak punya pendidikan, hanya tamatan SD. Nggak punya uang, nggak bisa bayarin orang makan. Ya, ngundangnya pakai makan dia nggak bisa. Dia cuman konsisten. Ya, undang-undang terus. Akhirnya ada satu orang datang, akhirnya jadi Crown Master di Amerika, Jason Sim. Nah, nonton tuh video saya. Dia jago undang. Sampai orang itu jerak, dia bilang, udah deh tante, jangan undang saya lagi ya. Saya akan datang deh kali ini. Setelah itu jangan undang-undang saya lagi ya, janji. Oke, saya janji. Nah, itu namanya persisten tuh. Terus-menerus mengundang sampai dia bilang iya. Itu aja bisa sukses. Ya. Jadi, kalau ditolak orang, jangan nyerah. Baru sekali dibilang, nggak bagus, nggak bagus acaranya. Ya udah deh, jangan undang lagi, dia nggak tertarik. Baru sekali ditolak. Ya. Penjelasan bisnis. Penjelasan bisnis harus tadi saya cerita apa? Mencakup apa? Produk, perusahaan, dan visi. Ya. Penjelasan bisnis ini tidak hanya menjelaskan bisnis saja, tapi tidak produk. Yang namanya bisnis pasti menyangkut produk. Karena Atomi yang dikedepankan adalah produknya. Kedua baru bisnisnya. Ya. Kalau produknya ini sudah bagus dijual murah, orang pasti akan beli Bapak Ibu. Bisnis akan terjadi dengan sendirinya. Jadi Anda sebetulnya nggak perlu jelasin bisnis, asalkan dia pakai produk, bisnis akan terjadi dengan sendirinya. Ya, visinya siapa? Mister Park Han-gil. Ya, mau menjadikan Atomi distribusi hub, platform distribusi terbesar di dunia. Ya, mau apa? Mensukseskan para customernya. Nggak pernah ada customer yang sukses, tapi di Atomi kita bisa sukses. Penghasilan 1 miliar sebulan. Ketiga, sedang menulis ulang sejarah network marketing, sejarah MLM. Karena nama MLM sudah cacat. Dia sedang menulis ulang, dia hapus, dia tulis ulang lagi. Sedang memperbaiki nama MLM. Ya, jadi Anda harus jelaskan juga visinya Anda. Anda mau ngapain di Atomi? Saya mau punya rumah, saya mau jalan-jalan, saya mau punya kebebasan uang, kebebasan akan waktu. Apapun yang menjadi visi Anda yang nomor satu ini, Anda jelaskan di sini. Ya, Anda sudah tuliskan di last skenario, sekarang waktunya Anda ceritakan. Ceritakan, bukan disimpan di bawah ranjang. Setelah Anda ceritakan, setelah orang ini hadir ke Zoom, setelah hadir ke pusat pelatihan, setelah hadir ke One Day Seminar, Success Academy, jangan dicuekin. Anda tindak lanjut, follow up. Gimana? Produk yang kamu beli bagus gak? Pakainya udah betul belum? Jangan-jangan kamu salah pakainya. Ya, foam cleanser dipakainya
di awal. Padahal kan ada deep cleanser dulu ya. Minum vitamin C-nya dicampur air 2 liter. Itu kan salah, harus dimasukin ke dalam mulut. Anda follow up untuk para konsumen, pastikan mereka pakai produknya benar. Kalau sampai salah, itu salah Anda, bukan salah dia. Kalau dia sudah hadir SA, sudah hadir seminar, gimana? Mau nggak bikin home party? Yuk kita bikin home party. Atau Anda sudah bikin home party, yuk bikin home party berikutnya. Ajak orang ke seminar. Tindak lanjut ini penting, Bapak Ibu. Banyak orang berasumsi, udahlah dia udah ngerti. Ingat loh, kalau mereka tidak bertanya, artinya mereka tidak ngerti. Bukan artinya dia orang pintar, dia males tanya. Udahlah, gue males daripada nanya si Mike, tadi jelasin lagi. Udah nggak usah tanya, oh udah ngerti, padahal belum ngerti. Nah, pertanyaannya harusnya, apa yang kamu ngerti? Pasti bingung dia. Ya, jadi kalau orang nggak tanya, itu artinya dia belum ngerti. Konsultasi ke siapa? Ke orang-orang yang sudah sukses. Jangan konsultasi ke orang yang gagal di Atomi, Anda akan jadi orang gagal. Setiap kali Anda konsultasi, Anda tanya ke diri Anda, saya mau nggak jadi orang seperti yang saya sedang konsultasi dengan dia? Kalau Anda mau, silakan konsultasi. Tapi kalau Anda nggak mau jadi orang seperti dia, jangan konsultasi ke dia. Cari orang yang Anda anggap Anda mau jadi orang seperti ini. Anda konsultasi setiap hari. Ya, Pak Mike, kalau saya sudah begini, kenapa begini ya? Kalau ini salahnya di mana ya? Saya daftarin orang ini benar atau salah ya? Tanya ke upline sponsor Anda yang sudah menjalankannya dengan benar. Ya, setelah itu Anda ngapain? Duplikasi. Apa yang Anda kerjakan dari 1 sampai 7, Anda harus duplikasikan ke orang yang di bawah Anda. Ya, ke jaringan-jaringan member-member Anda. Supaya mereka bisa menduplikasi apa yang Anda kerjakan. Bukan yang Anda suruh, yang Anda kerjakan. Anda dulu yang kerjakan, baru Anda duplikasi. Kalau Anda tidak kerjakan, Anda duplikasinya apa? Ya tidak mengerjakan. Setiap kali Anda mau duplikasi, Anda tanya ke diri Anda. Ya, setiap hal yang Anda kerjakan, Anda harus tanya ke diri Anda. Hal tersebut bisa diduplikasi atau tidak? Saya mau duplikasikan hal tersebut atau tidak? Contohnya, saya males ke Zoom, tanya ke diri Anda. Males ke Zoom ini, bisa nggak saya duplikasikan ke tim saya? Anda mau nggak tim Anda tidak hadir Zoom? Saya malas ke seminar, kalau belum ada member sendiri. Nah, member Anda juga duplikasi kan? Anda mau nggak duplikasikan member Anda juga nggak hadir kalau dia belum punya member? Saya nggak mau pakai produk dulu sebelum dapat bisnis partner. Nah, Anda tanya lagi ke diri Anda. Anda mau nggak duplikasikan kalau member Anda juga nggak mau pakai produk sebelum dia punya member? Semua yang Anda kerjakan saat ini, Anda tanya ke diri Anda. Hal tersebut bisa saya duplikasikan tidak ke grup saya? Ini mau saya duplikasikan tidak ke grup saya? Hal-hal yang males ke Zoom, males ke seminar, saya mau duplikasikan nggak ke grup saya? Atau hal-hal yang positif yang saya mau duplikasikan? Contohnya, saya akan hadir Zoom walaupun saya nggak punya member yang hadir. Kenapa? Karena saya perlu belajar. Karena saya perlu menaikkan pengetahuan saya tentang produk, perusahaan, chairman Pak, visi, dan lain sebagainya. Ya, saya dulu. Nah, setelah ini yang saya mau duplikasikan. Walaupun saya nggak punya member yang hadir ke Success Academy, saya tetap akan beli tiket, saya akan hadir karena ini yang saya mau duplikasikan ke tim saya. Ya. Walaupun saya nggak punya duit, saya akan cari duit, beli tiket, lagian juga gratis, dapat produk, ya, akan hadir ke Success Academy. Karena ini yang saya akan duplikasikan. Bukan alasan yang saya duplikasikan. Alasan apa? Alasan saya nggak punya duit, Pak Mike. Nggak punya duit 150.000. Celengin 5.000 sehari, Anda pasti punya uang. Ya. Jadi apa yang Anda kerjakan, Anda mau duplikasikan nggak ke tim Anda? Kalau Anda mau, kerjakan. Kalau Anda nggak mau, member Anda kerjakan yang apa Anda kerjakan, jangan dikerjakan. Malas hadir Zoom, malas seminar, malas ini, jangan dikerjakan. Kalau Anda tidak mau duplikasikan. Ya. Jadi 8 langkah sukses ini, Anda tidak bisa tawar-menawar. Semua orang yang sudah sukses sudah melakukannya satu persatu.
Nggak ada orang sukses dengan karena hoki. Oh, dia mah hoki, dia jago ngomong. Dia mah hoki, jaringannya besar. Dia mah hoki, bla bla bla. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua orang yang sukses dengan konsisten melakukan ini semua. Komitmen membuat kita bergerak maju. Tapi konsistensi membuat kita sampai ke garis akhir. Garis akhir kita di Atomi adalah menjadi Imperial Master. Penghasilan 1 miliar sebulan. Anda mau sampai garis akhir, buat komitmen. Jangan bikin alasan. Bikin alasan untuk terus maju, bukan bikin alasan untuk stop. Ya, jadi Anda harus praktekkan ini kalau Anda mau jadi Imperial Master. Ya, kalau nggak mau jadi Imperial Master nggak usah Bapak Ibu. Buang-buang waktu. Anda mendingan pakai produk, silakan nikmati ya kualitas mutlak dari Atomi dengan harga yang mutlak. Tapi kalau Anda bilang mau jadi Imperial Master penghasilan 1 miliar, buat tekad yang bulat, maju, kerjakan 8 langkah sukses ini sampai Anda jadi Imperial Master. Tidak ada alasan. 구독, 좋아요 눌러주세요.